warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa menurut guru masing-masing dan doa dengan. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Ibu absen. Yang pertama Vivi. Saya Bu. Heksa. Saya. Sabrina. Saya Bu. Isti. Ya, ini kita akan belajar tentang fiksi dan non-fiksi. Ini kita akan belajar tentang fiksi dan non-fiksi. Apa itu fiksi, apa itu non-fiksi? Sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar apa itu non-fiksi dan fiksi? Belum. Nah, jadi hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang fiksi dan non-fiksi. Apa itu fiksi? Kita lihat. Ini fiksi yang pertama. Fiksi adalah buku berisi tentang cerita buatan. Jadi, di sini ada mind mapping tentang fiksi dan non-fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi yaitu buku berisi tentang cerita buatan. Buku ini dibuat oleh seseorang dengan tujuan untuk mengajak pembacanya masuk ke dalam cerita tersebut. Jadi seolah-olah pembacanya itu merasakan dan berada di dalam cerita tersebut. Nah, fiksi ini dibuat dengan imajinasi seorang penulis, karena fiksi ini adalah karangan. Jadi kreativitas orang lain, pemikiran orang lain, tidak ada data yang perlu dicantumkan di dalamnya. Nah, fiksi ini cerita-ceritanya menggunakan bahasa kiasan, bahasa perumpamaan. Jadi bisa menambah kosakata dan membutuhkan ide yang sangat kreatif. Jadi tidak semua orang bisa membuat karangan, tidak semua orang memiliki kreativitas untuk membuat cerita fiksi ini. Lalu apa saja yang masuk ke dalam buku fiksi, yang masuk ke dalam karangan-karangan fiksi? Contohnya seperti cerpen itu kan banyak karangan orang, buatan orang, tulisan orang, novel, dongeng, fabel itu cerita tentang hewan-hewan. Kemudian ada komik itu cerita bergambar dengan percakapan-percakapan yang biasanya pakai kata-katanya tuh hanya sedikit-sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian ada mitos itu tentang mistis, sesuatu yang berbau-bau kayak setan, terus penunggu si manis jembatan Ancol, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu non-fiksi, yaitu tentang kejadian nyata atau informasi. Jadi kalau yang non-fiksi ini sesuatu yang nyata, jadi informasinya itu benar-benar valid, benar-benar terjadi. Membutuhkan data, harus ada data. Kalau misalkan di situ membicarakan tentang kenaikan harga per tahun atau per bulan, itu harus ada data validnya. Kemudian membutuhkan pertanggungjawaban, jadi harus benar-benar nyata. Harus dicari sumber yang paling benar itu dari mana, harus ada referensinya. Kemudian menggunakan bahasa yang lugas atau baku, sehingga informasi-informasi yang didapatkan dari buku non-fiksi ini itu mudah dipahami oleh para pembacanya. Contohnya apa? Seperti laporan ilmiah, skripsi, kemudian ada buku-buku pelajaran. Buku-buku pelajaran itu di dalamnya tentang non-fiksi atau bacaan-bacaannya itu semuanya nyata. Kemudian ada jurnal, ensiklopedia, ada pidato, ada biografi itu tentang riwayat hidupnya seseorang. Dan kali ini bahasan yang ketiga yaitu analisis cerita fiksi. Jadi untuk menganalisis cerita fiksi, cerita yang untuk hanya hiburan, itu yang dianalisis yang pertama judul. Jadi kita menyebutkan judulnya apa.
Yang kedua, tokoh utama di dalam cerita tersebut siapa dan ada berapa. Tapi biasanya yang namanya tokoh utama itu satu atau dua. Nah, lebih dari itu dinamakan tokoh pembantu. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Jadi itu kegiatan apa di dalam cerita tersebut. Tokoh itu melakukan apa? Ceritanya tentang apa? Kemudian menyebutkan tokoh tambahan di dalam cerita tersebut. Biasanya kalau ceritanya itu panjang seperti novel tuh banyak sekali tokoh-tokoh tambahannya. Jadi bukan tokoh utama sendiri tapi banyak tokoh tambahannya. Tapi kalau di cerita cerpen atau fabel atau komik itu tidak banyak cerita tokoh tambahannya. Kemudian menentukan latar ini ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi nanti analisisnya sebutkan latar tempat itu ada di mana, kemudian latar waktunya itu kapan, dan kemudian latar suasananya itu seperti apa, apakah senang, apakah sedih, apakah yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu informasi singkat tentang cerita. Jadi secara kesimpulannya cerita ini menceritakan tentang apa ya, kalau namanya itu sinopsisnya cerita ini itu tentang apa, secara singkatnya bagaimana. Nah, ini ada, karena ini 4 siswanya dibagi menjadi 2 kelompok. Ini ada cerita, silakan dibaca kemudian dianalisis. Judulnya apa, pengarangnya siapa, tokoh utamanya siapa, ada berapa, terus kemudian tempatnya, latarnya itu di mana. Nah, itu bisa dianalisis lewat cerita ini. Nah, satu cerita ini dikerjakan oleh 2 orang. Jadi 2 kelompok ya, kelompok saya bagi satu, silakan dikerjakan bersama. Ini dikerjakan nih. Analisisnya ini, judulnya siapa, tokoh utamanya siapa, tindakan yang dilakukan apa, maksudnya itu apa yang mereka lakukan, kegiatan apa yang ada di dalam cerita tersebut, tokoh tambahannya siapa, kemudian latar tempat waktu suasananya bagaimana, dan informasi atau secara singkatnya itu cerita itu seperti apa. Oh ya, jangan lupa pengarangnya, dan ini termasuk di non-fiksi atau fiksi. Silakan dianalisis ya. Sekarang ditanya, coba Sabina, judulnya apa? Langit di Wairebo, Bu. Coba bisa, ini termasuk cerita fiksi atau non fiksi? Bentar, coba Isti, pengarang cerita ini siapa? Diana Karitas. Diana Karitas. Ya, coba sekarang Cindy, siapa tokoh utamanya? Ayah dan kita, Bu. Oke, jadi ini adalah contoh cerita fiksi ya. Kalau untuk kalau untuk bacaan yang non fiksi itu ada di buku pelajaran yang setiap hari kalian pelajari itu, kemudian ada di RPUK dan buku-buku lainnya. Nah, karena sudah, terima kasih untuk pembelajarannya yang cukup. Ibu cukupkan. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Sebelumnya, video
sih. Selesai. Oh iya, sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama-sama dulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum.